Sahabat GKI, senang dapat menjumpai Anda dalam acara Sapaan Gembala. Saya Elizabeth Hasikin, Pendeta Emeritus yang melayani dan menjalankan Emeritus di GKI Perumahan Citra 1. Dalam Sapaan Gembala ini, tema yang saya ambil adalah kekuatan sebuah relasi. Namun, sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami yang baik, Engkau tidak pernah berhenti menyapa kami. Karena itu terangilah hati, akal budi dan jiwa kami untuk mau mendengarkan sapaan-Mu pada saat ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, saya yakin Anda pasti tidak asing dengan nama Ibu Rosti Simanjuntak. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di SD Negeri 04 Sungai Bahar, Jambi. Beliau juga adalah seorang ibu dari almarhum Brigadir Joshua. Nama yang tidak asing di telinga kita akhir-akhir ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang diselenggarakan oleh Kompas TV dalam acara Rosi, Ibu Rosti mengungkapkan kehilangan yang mendalam atas kematian anak yang sangat dikasihinya. Berkali-kali beliau mengatakan, anak yang saya kandung, anak yang saya lahirkan, anak yang saya didik dengan baik, telah direnggut nyawanya dengan kejam. Karena itu beliau bertekad untuk menghadiri persidangan yang akan digelar dalam waktu yang dekat ini. Satu bentuk support beliau terhadap anak yang dikandung, yang dilahirkan, dididik dengan baik ini sampai dengan akhir hayatnya. Mendengar setiap ungkapan-ungkapan hati yang mendalam karena kehilangan anaknya ini lewat tutur katanya yang diucapkannya dengan apik dan jujur. Berkali-kali beliau mengatakan betapa dia mengasihi anaknya ini, sehingga tidak ada yang dapat memutuskan relasi mereka sekalipun maut. Ia mengungkapkan bahwa relasi itu tidak serta-merta dibangun begitu saja. Ada jatuh dan bangunnya, dan beliau mengatakan bagaimana mereka berupaya merawatnya selagi mereka hidup. Jarak Jakarta dan Jambi tidak menjadi soal bagi mereka untuk terus membangun relasi itu. Hampir tiap malam mereka ber-WA untuk menyapa satu dengan yang lain, untuk memberi kabar dan mendengarkan kabar. Bahkan beliau mengatakan anak yang dididik dengan baik itu selalu mengingatkan ibundanya untuk berdoa, untuk membaca kitab suci setiap hari. Sahabat GKI, relasi ini juga yang dibangun oleh Allah dan umatnya. Umat yang dikasihi oleh Allah, bangsa yang dipilihnya ini adalah bangsa yang tidak mudah untuk merawat relasi ini. Karena itu ketika mereka sedang mengalami pergumulan, kesesakan, mereka punya persepsi bahwa Allah telah meninggalkan mereka, Allah telah melupakan mereka. Saudara-saudara umat GKI, kesesakan dan penderitaan bukankah seringkali menjadi selubung bagi kita untuk melihat, untuk merasakan dan mengalami kasih Allah. Padahal Allah tidak pernah memutus relasi sekalipun kita sedang berada dalam kesesakan, sedang ada dalam penderitaan, sedang ada dalam pergumulan. Nah, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang terhimpit oleh kesesakan dan pergumulan. Bukankah pandemi COVID-19 juga memberikan dampak multidimensi? Ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, sedang mengalami goncangan iman. Dan bukankah dalam pandemi COVID-19 ini kita sedang mengalami satu adaptasi baru karena sedang mengalami satu perubahan tatanan hidup yang baru. Satu hal lagi, kita saat ini berada di dalam era teknologi. Bukankah kita juga seringkali mendengar slogan teknologi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan
yang dekat. Tapi sekali lagi, tergantung teknologi itu di tangan siapa. Bukankah kita sekarang sebagai umat GKI yang terhimpun dan terhubung dalam satu tubuh Kristus, Sinode GKI, tidak lagi dipisahkan oleh jarak, dan kita beruntung dengan adanya teknologi ini. Dan kita boleh mengucapkan teknologi adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal bagaimana bagi kita, apakah kita mau menggunakan teknologi itu sebagai alat yang bisa menghubungkan kita satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus. Nah, di tengah situasi saat ini kita perlu memperkuat relasi. Jangan sampai teknologi yang Tuhan anugerahkan ini menjauhkan kita sebagai keluarga. Dan di bulan Oktober ini kita bersama-sama juga sedang memperingati bulan keluarga. Di tengah-tengah situasi pasca pandemi COVID-19 ini kita perlu memperkuat relasi. Jangan ada orang yang merasa ditinggalkan, jangan pernah ada orang yang merasa dilupakan. Apakah ada di antara saudara yang merasa dilupakan, ditinggalkan di tengah perubahan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia kita saat ini? Apakah ada di antara saudara yang merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh Tuhan karena sedang menghadapi kesesakan dan pergumulan? Nah, mari kita ingat pesan Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Sion berkata, Tuhan tidak meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16, saya ulangi. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tapi apa jawab Tuhan? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, kata Tuhan, aku tidak akan melupakan dia. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sahabat-sahabat GKI, jika Ibu Rosti Simanjuntak tidak pernah melupakan anak kandungnya, sekalipun Brigadir Joshua telah tiada, mari kita ingat, apalagi Allah kita, Tuhan kita yang adalah Ibu sekaligus Bapa bagi kita anak-anaknya. Kiranya sapaan ini menguatkan kita dan Roh Kudus membantu kita untuk mempercayainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, manakala ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kesesakan, yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh Tuhan, mohon kiranya Engkau meneguhkan kami dan menguatkan kami bahwa Engkau tidak melupakan kami. Terima kasih untuk sapaan-Mu hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.